di MDK FM 102,9 MDK Radio yang you station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Tenteners. Selamat siang. Wow, rame ya. Saatnya MDK Podcast Tenteners bersama saya Mutiara Syidik di edisinya hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 yang bertepatan dengan 10 Ramadan 1445 Hijriah. Ada sesuatu yang menarik nih di MD Talk kali ini. Tadi Mutiara sudah menyampaikan ini adalah MDK Podcast. Wow, karena kamu bisa nanti menonton tayangan ulang dari siaran ini di YouTube-nya Radio MDK. Dan pastinya kalau kita ngomongin MD Talk, ngomongin MDK Podcast, kita sudah pasti kedatangan narasumber yang wow ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada saya Dendi Juandi dari OJK Tasikmalaya. Dari OJK Tasikmalaya. Di sampingnya Pak Dendi. Saya Sandi Logai. Okay. Kebetulan kita dari media sosial Tasik Asik. Dari Tasik Asik. Pokoknya mah Tasik mah asik ya lah ya. Harus asik. Oke, ngobrol-ngobrol kita di pagi hari ini kita mengusung tema tentang yuk belajar keuangan syariah ya. Betul. Pak Dendi. Kenapa sih Pak Dendi by the way kita itu harus belajar tentang keuangan syariah? Ya. Terima kasih Bu Mutiara. Jadi 10 to 9ers. Jadi di OJK itu mempunyai fungsi 3M ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jadi OJK mempunyai fungsi 3M. Yang M pertama mengatur, mengawasi, melindungi. Mengatur, mengawasi itu semua lembaga jasa keuangan kita atur, kita awasi. Betul. Dan untuk yang melindunginya itu melindungi masyarakat, konsumen dan masyarakat. Tadi selain itu OJK fungsi yang 3M itu OJK juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam penggunaan keuangan. Ya, karena kalau permasalahan yang tadi melindungi masyarakat itu ya, ada permasalahan datang ke OJK, oh saya terlilit hutang, terus ada pun pinjol ya, ada yang kebanyakan penggunaan pinjol atau online ya Pak. Ya, kalau ditelusuri kalau judol mah beda lagi. Iya beda lagi, tapi intinya sih bermuara pada satu titik yaitu pengelolaan keuangan. Betul. Jadi kalau mau hutang boleh. Tapi cuma 30% dari pendapatan dari gaji misalnya. Jadi kalau gajinya 10 juta atau 10 juta misalnya, jadi 3 juta buat bayar cicilan. Jangan sampai kebalik. Okay. Gaji misalnya 50% buat pinjaman online atau pinjaman ke lembaga keuangan, bakal engap-engapan buat bayar bulanannya gitu ya. Itu titiknya di situ. Jadi dari pengelolaan keuangan, kalau pengelolaan keuangannya baik, maka kesananya bakal tenang gitu ya. Oke. Kebayang ya 50% aja udah ngap. Iya. Apalagi ini yang 90%, apalagi 110% alias tekor bandar. Tekor bandar ya bener Pak. Ya kan realitanya seperti itu kan, lebih besar pasak daripada tiang katanya. Berarti ya memang salah satu fungsi dari OJK ya, itu untuk mengedukasi ya. Jadi biar kita tertata juga kali Pak, atau gimana ya? Ya betul. Jadi tadi kan untuk masyarakat itu, apalagi bulan puasa ini ya, bulan puasa ini kan kita harus ditahan nafsu segala nafsunya. Segala nafsu, jadi bukan cuman sekedar makan aja ya Pak ya. Nafsu makan juga. Betul, belanja biasanya. Berburu takjil, biasanya kita makan itu misalnya bala-balanya 3, sekarang mah jadi 5, tambah cendol, tambah apa, jadi lapar mata gitu ya. Betul. Jadi harusnya kita bisa nabung, tapi tiap harinya kok bisa boncos gitu ya. Tiap hari itu malah kita itu kok nggak bisa nabung, padahal kan kita diajarkan itu untuk yang hidup sederhana gitu ya, atau dengan kebutuhan, dengan keuangan yang kita miliki. Tapi jangan sampai di bulan puasa ini masih ada 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi masih, kita akan bahas juga nanti kalau lagi. Di bulan puasa itu biasanya perputaran uang besar. Betul. Tapi nanti dibahasnya Pak ya. Jadi okay. mungkin nanti juga bakal ada tips-tips ya dari Bapak, mungkin cara gimana menggunakan uang di bulan Ramadan, investasi di bulan Ramadan seperti apa ya. Betul. Menarik. Kita Tenteners. Tapi Pak Dendi tadi kan dengan tema kali ini yaitu yuk kita belajar keuangan syariah. Nah, seberapa penting sih Pak kita belajar keuangan syariah? Kalau kita ngomongin syariah, kita lihat dulu statistiknya ya. Jadi statistik kita udah melakukan survei di 2022. Jadi ada namanya inklusi dan literasi keuangan. Kalau inklusi keuangan itu secara nasional kita punya 85% inklusi keuangan. Artinya 85% itu dari 10 orang itu 8 orang lebih udah punya akses ke keuangan. Punya akun bank atau asuransi dan lain-lain. Tapi kita survei yang selanjutnya itu literasi itu yang mengerti. Jadi yang dari 8 orang itu ternyata yang ngertinya cuma 4 orangan. Jadi kalau indeks literasinya itu sekitar 49%. Jadi dia ke bank punya tabungan, punya kredit, tapi
dia belum mengerti gitu. Oke. Ada yang belum terlalu paham lah ya, Pak. Jadi kalau Iya. ditanya datang ke OJK, saya permasalahan dengan bank, Bapak dibaca nggak dulu waktu kredit? Oh enggak, saya butuh uang cepat. Tanda tangan aja ya. Tanda tangan aja. Betul. Ya, benar, Jadi benar, pas benar. ada permasalahan, itu berarti literasi. Betul, minimnya iya, literasi. iya. Itu yang secara nasional. Kalau ngomongin yang syariah, ternyata yang syariah itu inklusinya lebih kecil. Itu kan secara nasional ya, yang konvensional Oke. sama syariah. Yang syariah itu hanya sekitar 12%. Oke, jadi masih 88%-nya masih menggunakan konvensional. Yes, ya jadi padahal kan di Priangan Timur khususnya di Tasik kota Ya, di santri. Tasik itu berapa, Pak? Berapa persen? Nah, kalau di sebenarnya? Tasik itu sekitar 6%. 6%. Oh, lebih kecil? Enggak dari ini ya, kan itu misalnya di secara nasional itu kan 12%. Di Tasik itu 6% dari wilayah di Tasik sendiri Di gitu ya. Tasik sendiri. Oke. Jadi yang konvensional lebih banyak, jauh lebih banyak gitu. Oh, berarti kalau kayak gitu orang Tasik itu benar-benar butuh cara gimana sih biar tahu yang keuangan tentang Betul. syariah itu. Oke. Kalau saya tanya kebalik nih, Ke Mbak Kang- Mutiara sama Kang Kang Sandi Sandi? udah punya keuangan syariah belum? Gitu saya tanya nih. Aku udah. Ada Bang Syariah? Bang Syariah aku punya 3 Oh, rekening udah 3 syariah. Kalau saya sih emang belum. Nah, Tapi saya juga punya rekening syariah itu berkat OJK. Karena OJK kan tidak pernah lelah untuk terus mengedukasikan Betul. dari semenjak Covid ya Pak Dendi ya, kalau Ya, nggak ya, salah dari 3 tahun lalu itu terus mengedukasi tentang keuangan syariah sehingga saya yang menjadi hostnya Langsung itu bisa benar ya. betul Oh, karena benar-benar langsung literasinya langsung kerasa, terus saya langsung mencoba, ternyata mantap sekali. Iya. Berarti saya ini udah harus memulai. Harus Ya, dong. Tapi bentar nih sebelumnya, saya pengen tahu dulu perbedaannya nih Pak. Syariah perbedaannya. sama ini seperti apa? Sama Oke. konven. Ya, lebih detailnya ya. gitu, Pak. Jadi mulai dari ini dulu aja ya, dari akad. Iya. Oke. Jadi contohnya kalau kita misalnya nabung di bank konvensional, Iya. bank konvensional nabung pasti di awalnya sudah jelas bunganya berapa. Berapa ya? Betul nggak? Betul. Misalnya deposito bunganya 5%. Di awal itu udah jelas 5%. Banknya mau rugi, banknya mau untung 5% dibayar. 5%, iya. Itu Oke. kalau dalam istilahnya itu riba ya. Riba. Karena di awal udah ditentukan. Betul. Kalau yang syariah itu misalnya ada akad nanti akan saya jelaskan. Contohnya mudharabah bagi hasil. Mudharabah. Hasil. Mudharabah itu bagi hasil. Jadi gini, kalau banknya kan uang yang di Kang Sandi simpan di bank itu kan digolangkeun bahasa Berputar Sunda nama lah ya. ya. Diputerin. Diputar ya. Digolang, Digolang. Iya, bahasa- Oke. Sunda nama golang. Sunda nih Iya, sekali ya. Saya dari Bandung gitu ya. Oke. Jadi digolangkeun. Kalau digolangkeun, kalau si banknya nanti untung, nanti dapat Dapat ya? lebih besar. Iya. Kan pasti dapat. Ya, Tapi pasti kalau dapat. kalau rugi bisa jadi nanti berkurang gitu ya. Oke. Tapi itu adil ya. Jadi bukan kalau yang bank itu konvensional, kalau misalnya banknya rugi berarti banknya harus tetap bayar ya. Iya. Oke. Kalau ini mah kalau banknya untung bisa lebih besar gitu. Betul, Itu betul, Pak. kalau contohnya lagi misalnya contoh yang kedua murah bahah. Murah itu jual beli. Jual beli ya. Kalau biasanya kan kita kalau di konvensional kita misalnya mau beli sesuatu ngajuin ke bank. Terus Betul. kata bank, ya udah ini uangnya nanti 10% selama setahun. Kalau di syariah itu enggak, dibeli dulu sama syariahnya itu. Jadi Oke. sebenarnya Jadi ditanggung dulu, Pak. ya, tapi nanti diwakalahkan itu diwakilkan. Jadi gini, Kang Sandi mau beli mobil, Iya. datang ke bank syariah, saya beli mobil ini, oke. Sama bank dibeli dulu mobilnya, Iya. 100 juta. Sama si bank tadi dijual lagi. Jual Kang ke Sandi, saya. ya ini jual jadi 110 ya. Iya. Nanti dicicil tapi. Jadi lebih jelas ya, Pak ya? Ya. Bukan ketidakpastian lah. Betul. Oke, karena memang kalau misalnya ngambil untung dari jual beli itu Udah- halal. Iya, Ya. lah. Bener Iya, kan? Karena udah jelas ya, Pak ya. Ya, itu Nggak udah digantung lah gitu. udah di awal tuh udah jelas nih saya untungnya 10 juta 10% misalnya. Iya. Jadi saya mobil yang saya jual ke Kang Sandi melalui ya Murabahah tadi saya jual boleh dong kalau saya jual 110 atau 120. Iya, Karena betul. itu kita nyari untung kan kalau Ya, penjualan. Betul. ya, Jual beli, betul. Seperti itu jual beli. Oh, iya, Jadi iya, betul, tapi betul. ya itu contoh-contohnya ya. Contoh untuk yang syariah itu syariah juga akad-akadnya banyak. Ada akad yang tadi ada yang murabahah, ada yang mudharabah, musyarakah juga ada. Musyarakah itu jadi bareng-bareng punya modal gitu. Banknya punya modal, ini punya modal, jadi kurang modal, jadi ke bank nanti dimodalin, tapi nanti bagi hasil kalau usahanya nanti lancar, berarti ke banknya juga dapat berapa persen nanti kan Oke. nisbahnya. Jadi nggak dipatok
harus bayar berapa gitu. Jadi semacam bank itu investor kita berarti. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti di perdagangan lah gitu ya. Oke, misalnya saya punya usaha apa, misalkan saya jualan minuman nih misalnya ya. Saya kurang modal, nah di bank ini memberikan modal berbentuk investasi. Dan nanti keuntungannya mungkin bisa dibagi berapa persen. Ya betul, nisbah namanya. Nisbahnya biasanya berapa persen sama seperti deposito. Mbak Mutiara mau masukin di bank syariah, nanti dikasih tahu nisbah itu bagi hasilnya. Buat banknya 60%, buat nasabahnya 40% misalnya, tergantung berapa lamanya. Atau nanti biasanya ada ekuivalen itu kan kita kan orang-orang awam tahunya bunga gitu ya. Di bank konvensional itu 5% di salah satu bank. Kalau di sini berapa? Oh, kalau di ekuivalen, kalau di vote di rata-ratain misalnya yang sebelumnya misalnya sekitar 7%, Pak. Oh, jadi kebayang segini gitu ya. Tidak ada bayangan. Biasanya bank syariah itu mereka akan menjelaskan mengenai itu ekuivalennya, dijelasin bahwa ini ekuivalennya itu berapa persen, meskipun tidak patokan jadi itu ya, jadi 7% itu enggak. Seperti itu. Kang, udah mulai jelas lah ya. Iya. Kalau Kang Sandi sendiri mungkin beberapa tahun belakangan ini memang tentang syariah ini kan lagi hype ya Kang ya. Iya betul. Tapi mungkin Kang Sandi sendiri pernah dengar dong ya istilah syariah, perbankan syariah dan sebagainya. Sering. Cuman memang mungkin belum tergugah karena karena literasinya itu. Jadi edukasinya belum. Ada kejelasan yang emang lebih detail. Cuman barusan saya mendengar dengan penjelasan Pak Dendi, mungkin ya bisa emang ada benar juga. Salah satunya kan kalau syariah sendiri kan ibaratnya itu sesuai dengan syariat Islam ya Pak. Nah, apalagi kan Kota Tasik itu lebih cenderung dengan kota santri. Seharusnya orang-orang masyarakat itu emang harus terjun ke betul. Insya Allah sih kalau setelah mengetahui seperti ini ya harus. Iyalah, siapa lagi kalau bukan kita. Karena tadi literasi sama inklusi keuangan syariah itu kita harus tingkatkan dari bulan Ramadan ya. Kalau ada yang saya coba dua dulu deh misalnya. Jadi yang konvensional punya, yang syariah punya. Kayak saya juga punya 2 akun syariah. Biar lebih tenang misalnya ya. Bisa langsung datang ke, kita tidak mempromosikan salah satu, kemana aja yang syariah gitu ya. Yang penting ada tulisan syariah lah ya. Karena mungkin dari sistemnya sendiri sudah pasti berbeda ya Pak Dendi. Ya, gini. Perbedaannya itu tadi mulai akarnya beda ya. Tadi kan kalau yang tadi mah udah ada jelasin. Terus kalau di syariah itu, kalau di bank konvensional itu ada namanya dewan komisaris. Komisaris itu yang pengawasnya ya. Dewan pengawas. Jadi ada direktur yang operasional, ada yang direktur kepatuhan, pokoknya direktur yang mengelola, terus ada yang pengawasnya. Kalau di syariah itu selain ada dewan pengawas tadi ya, ada juga namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi si banknya itu diawasi juga sama dewan DPS. Jadi apakah syariatnya berjalan? Jadi di audit juga, bukan di audit, diawasi lebih. Dimonitor lah ya. Ya, selain OJK kan OJK punya kewajiban untuk tadi yang 3M yang awal itu mengatur, mengawasi. Kami datang ke perbankan syariah itu untuk ngaudit kan. Ngaudit di selain OJK itu ada juga tadi komisaris yang pengelolaannya, terus ada yang dewan pengawas syariahnya. DPS khusus ini ya. Untuk DPS-nya. Jadi teman-teman bisa yakin karena ada selain OJK, ada komisaris, ada juga DPS, dewan pengawas syariah. Nah ngomongin monitor atau tadi dewan pengawas syariah dan juga OJK, seandainya ada salah satu perbankan yang tidak menjalankan sesuai syariatnya, setelah tadi dewan DPS-nya di apa istilahnya ditegur lah ya. Apakah OJK sendiri turun tangan untuk? Jadi OJK punya kewajiban untuk pemeriksaan lembaga jasa keuangan setahun sekali ya, minimum ya. Itu kita ngaudit, ternyata ada tidak sesuai dengan keuangan syariah. DPS-nya pun nanti kan datang ya. Nanti bisa perbaikan langsung gitu ya. Perbaikan langsung. Ini contohnya gini, ada orang yang pinjam uang untuk renovasi rumah. Oh bisa ya Pak? Renovasi rumah kan. Kalau syariah itu harus ada bukti itu uangnya dipakai buat renovasi. Jadi kan jangan sampai jadi telur gitu ya. Jangan sampai gitu lah pinjam gitu. Kan side streaming atau dipakai buat yang lainnya. Kalau ini mah kalau di OJK kan kita mengecek sampai detail ya.
bener nggak dipakai buat renovasi rumah. Harus ada ini pembelian pasir, semen, dan lain-lain seperti itu. Jadi benar-benar jelas. Benar-benar gitu jelas ya. Kan nanti dicek, ternyata pas OJK ngecek, ini nggak ada buktinya, bisa ditegur kan? Ini bank ini kok nggak ada buktinya, ini nggak sesuai syariah dong. Kan kalau syariah itu harus jelas, Betul. nggak ada yang disembunyikan gitu ya. Jangan sampai uangnya itu, karena uangnya itu kan mungkin saya jelaskan dari awal bahwa uang yang dipakai buat digolangkeun teh uang masyarakat juga gitu teh. Ya, Kang ya. Jadi kan uang masyarakat kan? Iya betul. Bank mah kan cuma berapa persen, 10%, 20%, sisanya 80% uang masyarakat. Jangan sampai uang masyarakat dipakai yang salah. Mungkin itu salah satunya. Kalau konven itu mungkin tidak detail ya. Kalau konven itu yang penting saya pengajuan saya mau renovasi rumah, padahal dipakai buat healing ke luar negeri gitu ya. Tapi sebetulnya yang di konven pun kita cek uangnya harus sebagai peruntukannya, tapi untuk peruntukannya itu bisa jadi ada yang dilakukan survei ulang. Itu juga harus tapi kalau di syariah lebih detail, lebih detailnya lebih kena gitu. Ya, ada buktinya itu harus diserahkan ke kantornya, ke banknya. Benar nggak dipakai buat renovasi rumah gitu. Jadi harus ada detailnya, jangan sampai nanti di notanya itu malah beli skincare, malah tiket pesawat. Wah, jangan sampai ya, bahaya. Pak Dendi, tadi kan kita membahas tentang investasi juga ya, Pak Dendi. Kenapa sih kita harus berinvestasi? Ya. Jadi mungkin teman-teman kebanyakan mungkin di 10 to 9ers ini pendengar yang generasi apa ya, Z atau Gen apa? Z. Gen Z ini kan pernah dengar nanti generasi Gen Z tidak akan punya rumah karena kayak gaya hidup lifestyle-nya gaya hidup terlalu tinggi FOMO gitu ya. FOMO. Jadi gini, mungkin teman-teman itu untuk pada generasi Z itu harus diperhatikan, itu jangan sampai kalau kita lihat di Instagram jalan-jalan yang pertama kan ya, betul, jalan-jalan ke luar negeri, yang penting jalan-jalan, tapi pas nanti udah umur 20-an akhir 30 punya rumah susah gitu ya. Jadi kebablasan. Iya, betul. Nah, sekarang mumpung di bulan puasa ini sebetulnya kalau lihat dari dari OJK sih melihat generasi Z ini generasi yang nanti jadi Indonesia Emas 2045 kurang lebih seperti ya. Jadi dari sekarang itu harus jago dalam perencanaan keuangan, investasi. Jadi punya uang misalnya gaji, jangan sampai gaji ini ya kalau misalnya gaji 10,5 misalnya jangan 10 lah, misalnya 7,8 tanggal 7 gajian 8 habis, jangan gitu waktu ya. 7 gajian 8 habis. Iya, 7,8 sehari doang jangan kayak gitu. Jadi ada kita pos-poskan, Kang. Pos-posan tuh gini. Ada yang buat kebutuhan. Ada yang buat hutang. Misalnya hutang kan 30% tadi ya maksimum ya. Bayar 30%. Terus untuk yang sosial, sedekah, zakat gitu ya. Undangan. Party. Ya, itu kan sosial ya kan? Iya betul. Bukan, beda tuh. Beda. Ini sosialnya itu maksudnya sosial buat sumbangan ya. Terus buat hiburan, ada juga buat hiburan. Beda lagi. Buat hiburan tuh yang tadi buat nonton, buat ke konser dan lain. Tapi jangan sampai ke konsernya 50%, jalan-jalannya 20% gitu ya. Jadi nanti habis di situ. Jadi investasi itu mulai dari sekarang, investasi banyak loh. Mulai dari investasi ya. Beli tanah, investasi, beli emas. Misalnya punya kos-kosan. Terus idaman tuh. Perasaan berat ya. Berat. Ada yang lebih mudah. Apa? Sekarang tuh adanya pasar modal ya. Saham. Oh iya, itu kan sekarang obligasi. Iya itu benar. Betul kan? Itu kalau misalnya tadi tanah naik terus tapi mahal belinya. Ya. Butuh modal besar ya. Jualnya susah. Jualnya agak lama juga sih, Pak. Emas itu bisa. Tapi resikonya hilang dari potongannya, Pak, ketika bukan terus batangan emasnya bisa hilang. Kalau kirain emas yang sering dipakai gitu. Enggak. Itu bisa juga, tapi nilainya lebih kecil daripada emas batangan. Emas yang logam mulia. Logam mulia. Itu juga investasi. Kalau sekarang anak muda mungkin yang gampang bisa pakai handphone ke pasar modal gitu ya. Iya. Tapi trading gitu ya. Trading betul. Kalau trading itu kalau yang mulat syariah itu kan tidak dianjurkan gitu ya. Tapi kalau untuk investasi jadi investasi itu kita simpan untuk lama, untuk beberapa tahun lah. Ya, tapi kalau untuk yang menit-menitan itu trading. Kita nyimpan lihat semenit naik, lagi turun. naik jual. Tapi kan Pak, trading itu ada dua macam ya. Ada trading yang emang mengikuti pemerintah, ada trading yang emang di luar pemerintah.
Kayak kemarin yang ini Kang, yang yang salah satu adalah yang masalah seperti itu ya. Yang selebgram juga ya. Iya. Itu kan. Ya kalau itu mah emang sih. Kayak namanya binary option. Iya. Itu kayak judi. Kalau itu mah judi online tapi kedoknya trading. Ya, betul. Jadi ngecek kalau naik saya taruhan berapa gitu ya. Dan itu kan lebih ke permainan juga sih. Betul. Dan pasti kalah gitu ya. Kalau menang pun dikasih. Iya, betul Pak, betul. Jadi kalau mau investasilah di tempat yang benar, yang jelas, yang aman lah ya. Dan sebetulnya kalau lihat ini kan sebagai masukan ya, kalau di luar dari keuangan ya, kita ngomongin yang lain secara pribadi, investasi yang paling bagus itu investasi sekarang bulan puasa. Di bulan Ramadan. Yang bukan ini di luar ini ya, yang keagamaan. Iya. Investasi ya sedekah gitu ya. Itu sebetulnya kan Jumat itu hari yang paling utama. Ramadan yang paling utama, apalagi kalau Jumat sedekah itu di bulan Ramadan. Ya, investasi yang akhirat itu ya. Itu balasannya berkali-kali lipat, sampai 7 kali lipat. Tapi kalau investasi yang biasa ya kita bisa juga menyisihkan lah pas bulan puasa ini, karena nanti dapat THR, dapat gaji. Betul. Selain dapat gaji 13 kah? Itu kan selain itu kita ngasih juga ke orang-orang untuk yang tadi sosialnya lebih besar lah. Lebih besar. Tapi untuk yang kebutuhan juga pasti meningkat, tapi ada disisihkan buat investasi dan untuk tabungan. Boleh Pak, apa itu sih investasi bulan Ramadan yang emang lebih detailnya seperti apa tuh? Iya, karena biasanya kita udahlah, mumpung lagi banyak uangnya gitu ya. Yang paling gampang sih kalau deposito misalnya. Deposito. Jadi pengertian investasi itu yang kita tanam, kita hasilkan gitu ya. Betul nggak? Betul. Tapi kita lihat juga dari inflasi. Inflasi itu kenaikan harga gitu. Kalau kenaikan harganya ternyata inflasi di bulan puasa itu 5%. Ternyata terus bagi hasil atau bunganya 5%, itu mah plus gitu. Jadi kayak uang kita jadi masih di situ-situ aja. Iya, jadi dapat bagi hasil, tapi dengan kenaikan harga juga naik tinggi gitu. Itu bisa dikatakan ya lindung nilai aja, bukan Pak Po ya Pak ya, namanya itu Pak Po lah, pas-pasan. Pak Po ngelag tadi. Pak Po ya. Pak Po seperti itu. Ya, jadi kalau mau ada reksadana, reksadana syariah atau saham juga ada saham syariah. Bedanya saham syariah sama saham konvensional tuh ini, kalau saham syariah itu yang tidak dilarang agama aja, seperti untuk perusahaan bir misalnya itu dilarang. Dilarang. Rokok juga dilarang. Bank juga yang konvensional dilarang. Jadi kalau mau bank yang syariah gitu belinya itu bisa. Nah Pak, ngomong-ngomong investasi yang tadi syariah kayak reksadana, kalau untuk syariah itu ada apa aja sih Pak selain reksadana? Ya, saya nggak bisa ngomongin produknya ya, gitu ya. Maksudnya, karena takut dikira jualan. Tapi intinya sih yang tadi saya banyak lah gitu ya. Yang bukan bergerak di bidang rokok, perbankan syariah, bir yang dilarang agama itu syariah itu boleh gitu ya. Boleh ya, oke. Nah, jadi mungkin saya tanya nih, boleh. Sebagai influencer, investasi di mana nih? Kalau boleh tahu kan uangnya mungkin banyak nih. Ini suatu doa nih buat saya Pak. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu di mana investasinya? Untuk sekarang sih saya lebih ke nggak ada Pak. Jadi uang disimpan di tabungan aja? Di ATM aja sih. Waduh, sayang kalau di ATM kan bagi hasilnya kecil ya, atau bunganya kecil. Paling saya tuh invest tuh buat akhirat paling banyak. Wah, mantap. Kalau itu agak susah digugat ya. Kayak tadi kan kata Bapak hari Jumat itu lebih bagus ya Pak ya di hari-hari lain. Terus sekarang juga di bulan Ramadan itu lebih bagus dari bulan-bulan lain ya. Makanya pas banget nih Pak, bulan Ramadan hari Jumat kita invest buat. Tapi selain hari Jumat juga bisa ya kan. Cuman ya benar juga sih kata Bapak, kita harus emang punya investasi sih buat kedepannya. Karena kan kita nggak tahu ya. Apalagi kita seperti apa ya? Kang Sandi, kalau saya kan pegawai. Bedanya gini, kayak cicak versus laba-laba. Yang menang apa nih? Gimana nih? Cicak diadukan yang laba-laba, menang mana? Sok kira-kira menang mana? Kalau saya sih pilih laba-laba Pak. Laba-laba menang mana? Cicak misalnya gitu ya. Setiapaan? Karena ada lagunya cicak di dinding, diam laba-laba gitu. Datang seekor nyamuk, langsung ditangkap. Jadi kalau cicak itu mencari rezeki itu dia harus keluar. Malam-malam cari nyamuk lompat langsung dapat. Kalau laba-laba dia emang awalnya capek bikin jaring dulu. Setelah jaring datang kayak nyamuknya datang sendiri. Ya benar. Keren Pak. Itu investor. Masuk akal Pak. Saya sekarang sebagai cicak, tapi saya pengen jadi laba-laba. Jadi saya kalau nggak kerja nggak dapat gaji dong. Harus tiap hari harus
Kalau Kang Sandi kan mungkin sekarang bikin jaringan ya, sebagai laba-laba bikin jaringan dulu. Mungkin setelah jaringan jadi, biar brand-brand yang masuk ke kita Tapi Pak Dendi sebenarnya disadari nggak sih untuk Gen Z ini untuk mencari uang tuh nggak susah? Bener nggak? Betul sekali. Dulu kan kita, dulu susah banget. Dulu zaman kita harus harus sarjana dulu, harus S2 dulu, terus harus pengalaman bla bla bla. Sekarang Gen Z itu dari anak kecil aja mereka udah menghasilkan YouTubers, TikToker, konten kreator lah ya. Konten kreator itu kan tanpa syarat. Betul. Gak ada yang misalkan harus syarat seperti apa. Cuman ada kemauan aja sih. Ada kemauan dan konsistensi dan itu bisa menghasilkan uang lebih bahkan gitu wah jauh banget lah ya kalau dibandingkan dengan anak-anak. Tapi poinnya tadi yang saya ini pengelolaan keuangan. Nah iya betul Pak, itu yang lebih pentingnya. Uang banyak, luas dapat uang, terus wah poya-poya dan lain-lain. Tahu-tahu pas umur berapa menyesal. Kok nggak dari dulu tahu gitu. Karena memang katanya Gen Z ini lebih ke mental health-nya itu mereka diutamakan gitu. Pokoknya yang penting saya bahagia aja dulu, soal uang mah nanti aja gitu. Pemikirannya seperti itu, betul banget. Waduh. Iya, entahlah pokoknya saya juga ya, tapi harus dicontohnya itu mereka anak Gen Z itu dia lebih kreatif sih teh. Iya. Gitu ya. Lebih kreatif, beda sama orang-orang kayak kita nih, orang-orang zaman dulu nih. Old ya. Karena saya juga ngerasa saya orang zaman dulu. Milenial lah. Ya. Enggak, milenial itu dari kelahiran 81. Iya, 81 berarti ya masih milenial. Iya. Dan saya pahami kalau kita gak ngikutin dengan anak-anak Gen Z zaman sekarang kita bakal ketinggalan. Betul. Oh iya. Iya, ketinggalan banget. Mereka itu benar-benar kreatif, mentalnya kuat. Dan akhirnya ya itu kembali lagi bener apa kata Teteh, mencari uang itu gampang banget sih. Gampang. Cuman memang itu cara pengelolaannya itu. Karena yang tadi yang pertama mereka mengutamakan saya itu harus mental health dulu, harus healing, nonton konser, setiap hari ngopi, sehari ngopi 30.000 loh ya. Iya, nah itu story. Nah itu gaya hidup. Dan kurangnya mungkin edukasi dan literasi mengenai investasi. Makanya, nah disinilah makanya pas banget kehadiran Bapak Dendi. Apa Gen Z itu entong sampai hulang-hulang yang penting healing. Nah, healing lah. Iya, hulang-hulang tapi healing. Jadi emang perencanaan keuangan kami pun dari OJK edukasi ke sekolah-sekolah, betul Pak. Kampus-kampus. Itu lebih bagus sih. Ya karena kami targetnya yang sekarang ya selain masyarakat umum ya, yang Gen Z itu makanya ada podcast, ada IG OJK Tasikmalaya di OJK garis miring _ Tasikmalaya, nanti bisa diikutin. Itu banyak juga edukasi mengenai perencanaan keuangan ataupun kalau mau pinjol misalnya harus benar, ataupun investasi yang benar. Sama seperti tadi Kang Sandi sampaikan, uang banyak, pengelolaan keuangan harus baik. Yang tadi karena bulan sejarah ada kita juga harus promosi mengenai sosial kan. Ada, saya kalau boleh menyampaikan, ada satu buku ya. Cara cepat menjadi kaya, bukan cara cepat sih, The Greatest Money Making in History, artinya rahasia terbesar mendapatkan uang. Wah. Ini nih harus serius nih. Ini ada jadi teman-teman kalau misalnya mau buka di Google atau di mana ya, di internet, bisa di search The Greatest Money Making in History. Jadi rahasia terbesar mendapat uang. Jadi orang kaya itu kan minoritas ya. Betul. Minoritas. Orang kaya pisan mah minoritas. Dan gaya hidup mereka apakah ini enggak kayak si Mark Zuckerberg pakai kaos, pakai sendal biasa. Nu penting mah duit banyak. Beda dan pengelolaannya juga bagus. Beda zaman yang sekarang. Wah, Rolex, handphonenya iPhone 13, 15 dan lain-lain. Pas dicek slicknya banyak gitu. Pinjol semua lah ya. Iya kan, kalau orang kaya banget mah nggak memperlihatkan. Kayak Mark Zuckerberg gitu ya, atau Facebook siapa lagi, banyak orang-orang yang udah punya, apalagi ya udah karena mau keluar negeri sudah tidak butuh validasi lagi. Betul. Terus yang tadi buku tadi ya, ternyata di buku itu kalau teman-teman nanti mau cek di internet, gratis tuh bukunya. Rahasia terbesar cara mendapat uang, ternyata dari buku itu, buku Amerika ya, bukan buku keagamaan, dibagiin alias sedekah. Saya juga kaget, berarti orang-orang yang udah tahu rahasianya sedekah itu, dia ngebagiin uangnya balik lagi. Dia percaya. Betul. Orang-orang yang punten ya, yang non muslim ya,
mereka bikin buku itu, mereka percaya. Balik lagi. Dan masa kita nggak percaya, Pak? Yang muslim ya, yang sudah Allah janjikan apa yang kita bagi itu akan kembali lagi. Bahkan diganti lebih banyak lagi. Betul. Itu jadi kalau teman-teman dari Gen Z punya uang lebih, selain tadi buat kebutuhan, ya sisihkan buat investasi ya. Dan juga investasi di dunia dan investasi di akhirat. Oke, dan pastinya ada dana sosialnya lah ya. Betul. Oke, untuk kita berbagi ke. Jadi kuncinya adalah sedekah. Kalau tadi di buku itu untuk yang sedekah ya, sedekah. Oke. Bukunya padahal itu buku bukan keagamaan ya. Oke. Buku dalam bahasa Inggris sih, bukan dalam bahasa Indonesia, tapi bisalah bahasa Inggris tipis-tipis lah. Jadi sedekah. Terus selanjutnya kalau yang tadi OJK sampaikan investasi ya. Investasi di bulan puasa ini mendekati lebaran. Oke. Betul ya. Investasi dan pengelolaan ya. Pengelolaan investasi tadi udah ya. Iya. Pengelolaan keuangan. Biasanya masyarakat itu di bulan puasa itu selain beribadah, keuangannya pun 2 kali biasanya, dapat gaji dan dapat THR. Gimana caranya untuk mengelola keuangan biar jangan sampai bulan berikutnya masih jauh. Lama ya, 25 kan misalnya tanggal 25, tanggal 1 misalnya. Atau udah karena THR itu kan bisa dibayar 2 minggu sebelum lebaran. Lebaran. Pas lebarannya malah udah nggak ada. Ya, jangan sampai nanti nunggu kegajian berikutnya itu malah pinjam, betul. Malah lebaran kok pergadaian. Saya pergadaian ya, bukan nama produk, nama pergadaian kok jadi rame. Mendadak rame, Pak. Gadai ke emas, gadai ke naon, padahal uang yang didapatkan kan banyak. Padahal itu momen ketika uang akan datang secara tiba-tiba ya, Pak ya. Betul. Mendadak banyak gitu. Mendadak banyak kan. Buat yang para pekerja, apalagi buat ini para UMKM. Betul. Yang paling panen bulan Ramadan itu siapa coba? Tukang bakso kayaknya. Bukan. Takjil. Bala-bala. Tajil, bala-bala. Kalau di Sunda mah bala-balanya. Sok bala-bala tanya iseng we Kang Sandi misalnya sebagai influencer. Omset sehari sabaraha bakar ruas. Iya. Naik berkali-kali lipat ya. Ya, yang biasa aja sekitar 1,5 juta sehari loh itu ya. Apalagi kalau bulan puasa bisa jadi 2 juta 3 juta itu omset. Mungkin kalau untungnya setengahnya ya, kalau makanan biasanya setengahnya. Kalau makanan bisa 70 sih, Pak. Ya, anggapnya setengahnya. Iya, setengah lah. Dari 2 juta, 1 juta untungnya. Sehari loh ya itu. Sehari itu. 1 hari. 30 hari udah 30 juta. Nah, tinggal pengelolaan keuangan juga sama. Jangan sampai gini. Kan ada beberapa hal yang harus disegerakan ya. Yang pertama yang disegerakan itu membayar hutang. Oh iya. Kalau udah punya uang lebih, jangan nantikan. Jangan nunggu jatuh tempo. Ya kalau jatuh tempo boleh, tapi jangan sampai lebih dari jatuh tempo. Oke, betul. Karena kenapa? Karena uang itu kan uang masyarakat. Kalau kita pinjam itu betul. Harus kalau uang lebih ya udah dibayarin. Atau sebelumnya lebih baik sebelumnya. Itu harus disegerakan. Yang kedua berbuka puasa. Itu harus disegerakan, jangan sampai kita mah kuat dah. Jam 8. Subuh ya. Karena emang harus diutamakan tuh berbuka puasa dulu ya, Pak ya. Ya itu harus disegerakan. Betul. Terus yang ketiga menguburkan orang meninggal. Dan yang keempat menikah gitu ya. Harus. Kang Sandi, tadi kan sama Pak Dendi udah ditanya nih Kang Sandi untuk investasi. Iya betul. Untuk investasi Kang Sandi untuk saat ini belum ya Kang ya? Belum sama sekali. Kalau investasi Ramadan nih Kang Sandi? Untuk investasi Ramadan ya justru dengan adanya ini saya lebih memahami bahwa ya emang seharusnya kita investasi gitu, Pak. Karena sebelumnya sampai sekarang saya emang sama sekali belum terjun ke investasi. Pernah sebelum Ramadan dulu itu saya ngikut trading, Pak. Cuman tradingnya trading pemerintah ya, bukan kayak yang udah kemarin tuh. Saya sempat beberapa lama ya, dan hasilnya untuk pertama sih oke ya, beberapa bulan jalan enak, tapi lama-kelamaan kita menguras otak juga sih, Pak. Itu harus lebih gimana ya? Harus lebih fokus, harus lebih kita itu nggak ada kerjaan lain gitu. Ya, okay. Berarti itu mah trading bukan investasi ya. Investasi mah lama aja. Lupain. Iya, itu sempat juga sih saya naruh uang, tapi karena butuh diambil lagi gitu, Pak. Itu sama kayak saya. Kalau saya investasinya di emas. Di emas. Kalau emas lebih bagus sih. Mas suami. Biarkan suami saya yang bekerja untuk membantu keuangan saya. Gitu. Makanya ini harus belajar nih dari Bapak Dendi sebagai OJK nih.
Karena biar pengelolaan uang saya itu ya bisa teratur. Ya meskipun uangnya belum terlalu banyak gitu. Iya, dan meskipun uangnya sebenarnya uangnya yang bedegong sih, nggak bisa diatur lah ya. Bukan uangnya. Oh bukan, nggak. Soalnya kalau uang aku tuh nggak mau diem, dia tuh tiap pagi tuh minta keluar aja gitu. Nah gitu, bagaimana sih Pak gitu? Ya, jadi gini, pertama kita bukan bikin rencana keuangan. Rencana, bikin perencanaan dulu dong. Contohnya kalau nggak bikin rencana, kita mau beli sesuatu ke supermarket. Kalap ya? Iya. Kalau nggak bikin, apalagi cewek. Kalau nggak bikin, ningali yuk diskon. Lebar, kapan lagi gitu ya? Kapan lagi modal diskon. Oh iya, modis. Iya, orang modis kan banyak nih modal diskon. Soalnya kita mah menganut asas buy now or cry later. Gitu pay later. Nggak gini, bikin list dulu. Contohnya tadi ke supermarket, kalau kita udah bikin list, beli ini, udah jelas. Pengeluaran kan. Tapi kalau nggak bikin list, bingung kita. Tadi tuh beli naon, beli ya. Tahu-tahu pas udah nyari rumah nggak sesuai kebutuhan. Tujuan utamanya lupa. Malah beli yang diskon itu tadi ya. Jadi modal diskon. Saya baru tahu loh modis. Kalau saya tahunya modis itu perempuan, pakaiannya modis. Modal diskon sebenarnya. Modal diskon eta juga, betul. Modal diskon. Jadi pertama tadi buat anggaran. Terus buat perencanaan pembelian ya. Jadi anggarannya ada anggaran pengeluaran, ada anggaran pemasukan. Kayak saya setiap saya udah bikin setahun malah di Excel. Bagus ya. Semacam jurnal untuk diri sendiri. Meskipun saya revisi terus ya, yang ada buat akad pernikahan gitu, saya revisi. Udah dianggarkan, tapi bener udah. Untuk akadnya sudah dianggarkan. Nggak, buat resepsi pun udah. Udah sama resepsinya udah. Tinggal calonnya yang belum ada anggaran. Tapi betul, saya anggarkan itu. Saya beli mobil, beli motor, dianggarkan bulan Mei. Saya akan beli. Jadi saya jadi gaji kan, saya ada bukan investasi, saya deposito juga gitu ya. Jadi bagi hasilnya bisa buat apa gitu. Dan yang paling penting gaya hidup ya. Jangan sampai ada yang baru naik pangkat misalnya, banyak gaya gitu. Langsung beli handphone baru misalnya, atau beli motor baru, beli mobil baru. Pak Denny kenapa ngarah ke sebelah sana? Sebentar. Ada apa di sana Pak Denny? Makanya saya mau nanya, kok ngeliatnya agak beda gitu. Ada yang naik pangkat ini. Bukan, misalnya kan kalau orang yang baru dapat kerja gitu ya, baru kerja dapat kerja. Iya, betul. Dapat kerja kan biasanya orang sok kaget dapat uang teh, dapat uang. Banyak gitu. Banyak nih, biasanya nggak segini gitu. Harus difilter dengan tadi bikin anggaran selama sebulan. Kalau saya kan setahunan ya, jadi setahun itu saya udah anggarkan nanti tabungan saya, setiap tabungan pokoknya misalnya 30% harus masuk gitu ya. Jadi kalau boleh, kalau mau makan kan kita juga harus menikmati ya, hasil self reward juga boleh. Kan kita kerja keras. Saya bisa dong beli makanan yang di restoran, ataupun mau beli sepatu bagus boleh. Asal ya tadi dianggarkan. Dan gak tiap bulan juga lah ya. Masa self reward yang bagus-bagus tiap bulan? Kalau makan sih misalnya ke restoran seminggu 4 kali lah, weekend aja. Kalau hari biasanya mah makan biasa lah gitu ya. Di rumah lah ya. Di rumah atau mekal di ya. Kalau di kantor saya takut bikin merek, tapi mekal di imah gitu. Kalau bisa ke kantor kita di mekal. Berarti penting banget ya Pak untuk pengelolaan uangnya. Betul. Karena selama ini saya itu sama sekali Pak nggak memakai dengan apa yang harus pengelolaan seperti itu. Pokoknya keluar aja ya. Saya untuk saat ini tuh ketika ada yang saya suka ya udah beli aja. Ya ketika ada yang misalkan mereka butuh ya udah saya kasih, seperti itu Pak. Saya sama sekali Pak. Jangankan kalau menurut Bapak, kan Bapak setahun ini udah ada ya data seperti itu ya pengelolaan. Jangankan setahun Pak, saya untuk hari ini aja nggak ada Pak. Wah, masa sih? Asli Pak. Tapi kan Kang Sandi ini sebagai content creator itu pendapatannya masuk terus kan? Amin. Mudah-mudahan ya Pak ya. Dengan 200.000 followers dong. 200.000. Bagi-bagi dong. Cuma 200 aja ini. Oke, TTMS buat kamu yang lagi jomblo, boleh follow Instagramnya. Oh ya. Pak, boleh Instagramnya apa Pak? Dong nyari kadinya. Oh, nyari kadinya, oke. Kan ke keuangan sekarang. Itu mah iklan. Iklan. Iya, buat kamu yang lagi nyari uang maksudnya. Ya, jadi gitu. Jadi bikin tadi anggaran, bikin rencana pembelian, terus nanti terakhir ada evaluasi ya. Tiap bulan saya ternyata tekor ya gitu misalnya. Bulan depan mah saya mah mau lah. Harus lebih hemat berarti ya. Hemat misalnya. Jangan sampai terlalu tong pelit teuing ya, jangan sampai pelit sama diri sendiri. Iya, jadi misalnya sarapan dengan soto versi mie instan.
rasa mie instan, rasa soto. Siang misalnya rendang versi mie instan. Sore goreng baso bukan Nutrijel penahan lapar. Malam promah jangan sampai gitu juga atunya itu mah jadi nggak menyiksa diri kalau itu mah ya. Gitu juga. Ya wajar-wajar aja lah, tapi jangan sampai berlebihan. Hambur. Oke. Nah, untuk di momen Idul Fitri ini berarti intinya tetap harus dengan perencanaan dan pengelolaan yang tepat, karena biasanya bablas itu ya. Biasanya setelah Idul Fitri kita gigit jari. Kemana doi nyari uang ya? Yang lain liburan, kita di rumah Pak. Karena uang habis. Healing, orang hulang-hulang. Nah, itu lebih cocok sih Pak. Oke, Kang Sandi ini kan dari salah satu komunitas mungkin ya dari Tasik Asik. Gimana nih menurut Kang Sandi tentang keuangan syariah yang sudah disampaikan dengan Pak Dendi? Setelah tadi saya mengamati, terus yang tadinya saya nggak paham sama sekali, sedikit memahami gitu, ternyata penting juga ya Pak ya. Apa yang namanya dengan keuangan syariah. Apalagi posisi kita itu kan ibaratnya sekarang itu emang ada di persyaratan sebagai hidup itu di agama Islam seperti itu, keuangan syariah. Dan saya juga menyarankan ya untuk warga Tasik khususnya, umumnya untuk keseluruhan, emang perlu banget sih yang namanya dengan keuangan syariah. Karena kita ibaratnya gini ya, kita udah dikasih tahu jalur yang benar, kok kenapa kita malah ke samping gitu Pak. Seperti itu sih. Jadi thanks banget Pak atas edukasinya, atas pemberitahuannya tentang keuangan syariah, dan insya Allah secepatnya mungkin Pak, atau pulang dari sini langsung mulai hijrah ya. Sama tadi jangan lupa investasi dan perencanaan keuangan. Investasi, pengelolaan keuangan itu penting banget Pak. Dan perencanaan. Iya, perencanaan. Karena segala sesuatu yang direncanakan itu akan lebih tertata. Lebih tertata. Betul. Ada istilahnya tapi takut saya salah ya. Jadi kalau kita gagal dalam merencanakan, kita akan gagal gitu ya. Tapi kan perencanaan itu harus di awal kan ya. Betul. Di akhir mah apa? Penyesalan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi emang perencanaan keuangan kalau sekarang mau lebaran, kebutuhan untuk lebaran bisa dihitung dulu, beli apa aja, buat THR ke siapa aja kita kasih gitu ya. Nanti Pak, jadi lebih tepat sasaran ya Pak ya. Betul. Dan buat kamu Tentunainers nih yang pengen tahu lebih banyak tentang tips-tipsnya pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan, boleh dong follow Instagram OJK ya kan? Boleh ya. Karena di OJK di Instagram OJK akan sering di-share tentang tips cara pengelolaan keuangan, termasuk salah satu tips ketika kita membutuhkan pinjaman online. Ya, jadi follow aja Instagramnya di @ojk_Tasik Malaya. Oke, sebagai closing statement dari Kang Sandi, ada lagi yang ingin disampaikan kepada Tentunainers? Khususnya nih untuk anak Gen Z nih zaman sekarang. Jadi untuk kalian itu jangan terlalu kalian itu memikirkan untuk gaya hidup sih sebenarnya. Karena betul apa kata Bapak tadi, jadi kita seolah-olah jangan cuman memikirkan sekarang kita lagi berjaya nih, lagi gampang mencari uang. Tapi untuk kedepannya kita bingung tempat tinggal di mana. Terus kita mau ngapain susah, jangan cuman ngomongin healing kan Pak. Makanya dari itu kita harus dengan cara investasi, terus dengan keuangan syariah, dan tentunya kita juga apa yang kata Bapak bilang tadi harus punya investasi apa ya? Investasi dan pengelolaan keuangan yang emang sudah tertata seperti itu. Berarti Kang Sandi mulai sekarang mau mencoba Insya Allah harus ya, praktek langsung. Iya. Karena saya juga masih umur Gen Z sih Pak. Masih umur Gen Z, baik. Berapa kan? Saya 28. 20 jalan. Iya, 20 larinya berapa? Oke, Pak Dendi sebagai closing statement Pak. Baik, buat Tentunainers, kami dari OJK membuka kesempatan juga ya buat Tentunainers kalau mau datang ke OJK untuk bertanya, terus meminta tips-tips. OJK Tasikmalaya itu ada di depan AP Asia Plaza, ataupun bisa bertanya melalui Instagram ya. Dan kami berharap di para pendengar ini bisa lebih bijak dalam pengelolaan keuangan. Apalagi di bulan puasa ini bisa lebih menahan nafsu lah buat pembelian meskipun banyak diskon ya. Betul. Modis kan, ingat modal diskon. Kalau butuh modis itu bagus. Karena harganya kan lebih murah dari biasanya. Tapi kalau sesuai kebutuhan ya. Jangan sampai keinginan kalau butuh sepatu pas ada diskon sih lebih bagus. Tapi jangan sampai nggak butuh ada diskon beli. Terus perencanaan keuangan dan investasi seperti yang disampaikan Kang Sandi, investasi itu penting untuk ke depannya. Jadi jangan sampai pada Gen Z ini kan ada yang bilang generasi sandwich ya.
kejepit. Itu di luhur. generasi saya. Kalau generasi kejepit itu ya betul. Jadi kayak Mbak Mutiara kan punya di atas ada yang harus dibiayai, di bawah juga ada. Itu juga harus tetap bisa mengelola keuangan yang generasi sandwich. Mau gimana di atas kita kejepit tetap pasti ada peluang kalau kita bisa memanfaatkan keuangan dengan bijak. Oke, jadi bukan tentang banyak dan sedikitnya yang kita miliki ya tentunya, tapi tentang bagaimana kita mampu mengelola uang itu menjadi lebih bijak dan digunakan sebagaimana sesuai kebutuhan dan porsinya betul. Ada lagi Pak Denny? Sudah cukup. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya OJK di @ojk_tasikmalaya, karena di situ kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi mengenai pengelolaan keuangan, pengaturan keuangan, dan sebenarnya kamu kalau ke OJK itu bisa apa aja. Karena banyak sekali teman-teman saya sendiri tentunya yang aduh saya ini kenapa ya BI checking saya jelek, mau dibenerin ke OJK, padahal sebenarnya bukan ke OJK. Nah, di situ kamu bisa cek lah ya, intinya follow aja dulu Instagramnya di @ojk_tasikmalaya, dan jangan lupa follow juga dong Instagramnya @radio_mdk dan Tasik Asik ID. Tasik Asik ID. Saya Mutiara Syidik pamit. Saya Sandi Logai. Saya Dendi. Dari OJK Tasikmalaya kita pamit tentunya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton podcast ini. Jangan lupa untuk share edukasi ini, karena jangan sampai informasi ini berhenti di kamu, tapi share ke keluarga dan juga ke teman-teman kamu, karena semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang menggunakan, semakin banyak yang beralih juga ke keuangan syariah, karena kalau bukan kita siapa lagi. Betul. Saya Mutiara Syidik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini efek puasa kan jadi keceletot gini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di MDK Podcast selanjutnya. Bye bye.